Halo, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan mencoba modul inventory valuation dengan manual dan otomatik. Langsung saja, pertama kita masuk ke dalam modul inventory, kemudian klik menu configuration, kemudian categories, lanjut kita klik new untuk membuat valuation baru. Tentukan nama kategorinya, di sini aku buat mainan. Bagian inventory valuation dapat memilih secara periodik atau manual dan secara perpetual atau otomatis. Setelah itu save, lanjut bagian produk kita akan buat produk baru dengan klik pada bagian new, kemudian pada bagian produk kita buat misalnya Lego mobil dengan cost sebesar Rp1.000. Lalu bagian kategori kita pilih produk kategori mainan yang sebelumnya kita buat. Kalau sudah selesai lalu kita klik save. Proses selanjutnya kita akan membuat pembelian untuk produk dengan modul purchase. Pertama kita buat request for quotation, lalu tentukan vendornya. Selanjutnya pada bagian produk kita isi dengan Lego mobil yang sebelumnya kita buat pada modul inventory. Kita lengkapi untuk bagian quantity dan sesuaikan lagi unit price-nya. Selanjutnya, kita percepat saja proses pengadaan barang ini sampai menjadi PO. Setelah itu, kita buat penerimaan produk dengan klik receive kemudian validate, supaya kuantiti yang kita beli masuk ke dalam stok persediaan kita dalam modul inventory. Berikutnya, kita akan membuat transaksi penjualan untuk produk yang sebelumnya kita beli dalam modul sales untuk dapat melihat transaksi dalam jurnal accounting. Pertama, kita klik New Quotation kemudian lakukan pengisian seperti customer, item produk, quantity sampai dengan unit price. Kalau sudah lanjut kita buat prosesnya sampai dengan mengirimkan invoice kepada customer. Kalau sudah lanjut kita buat prosesnya sampai dengan create invoice. Setelah itu kita akan cek dalam modul accounting lalu kita cek transaksi pada journal entries, invoice yang berhasil di-create untuk customer telah terupdate di jurnal accounting. Selanjutnya, kita buat inventory valuation menggunakan sistem perpetual atau otomatik. Di sini aku buat kategori baru yaitu mainan 1 dan pilih inventory valuation-nya dengan perpetual. Proses selanjutnya, kita akan membuat produk baru sama seperti pada sistem periodik. Di sini aku buat produknya adalah Lego kucing. Kemudian untuk cost diisi dengan Rp1.000 dan pada kategori pilih mainan 1. Kalau sudah kita klik save manually dan masuk pada proses selanjutnya yaitu pengadaan pada modul purchase. Kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya di sistem periodik, request produk baru dengan melengkapi form RFQ. Pada bagian produk kita isi Lego kucing, kemudian quantity dan unit price. Kalau sudah semua kita lanjut sampai jadi PO. Pastikan kita selesaikan prosesnya sampai penerimaan produk dengan receive dan validasi. Kemudian jika kita ingin membayar tagihan vendor untuk pengadaan produk kita bisa upload bill dalam form PO yang kita buat sebelumnya. Pilih upload bill, kemudian confirm dan pay, maka status akan berubah menjadi in payment. Lalu kita beralih ke modul accounting untuk melihat jurnal entries sehubungan dengan aktivitas pembayaran produk di metode perpetual. Di sini bisa terlihat bill dari pembayaran sudah masuk dalam jurnal. Kemudian kita buat transaksi berikutnya untuk penjualan dengan modul sales. Kita klik new untuk memuat quotation, kemudian isi customer, produk, quantity dan unit price-nya. Kita proses quotation ini sampai menjadi sales order kemudian transaksi sampai dengan create invoice. Lalu kita confirm sampai transaksi selesai sehingga muncul dalam journal entries pada modul accounting. Kita cek pada journal entries dan dapat dilihat sudah masuk ya teman-teman.
Jadi pada Odoo 19 untuk modul inventory pada menu configuration di bagian inventory valuation dibagi menjadi dua, yaitu secara periodik atau manual saat closing dan secara perpetual atau otomatis saat invoicing. Sekian dulu video untuk inventory valuation. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.